gue cuma dibayar sebatas dengan ini, gue nggak mau karena lebih penting. Kenapa sih orang habis beresin internal di dalam sistemnya terus rezekinya banyak ngalir? Kayak setelah Koko coba satu metode, terus Iya. abis itu, oh iya emosinya lepas nih. Hmm. Nah, abis itu jadi kayak agak money magnet kan. Oh iya iya iya, rezekinya nongol. Nah, rezekinya tiba-tiba nongol, itu kenapa ya? Simply kalau misalnya kita lagi di posisi yang negatif, dia simpulnya yang ngunci, kita akan ngundang hal yang serupa. Karena pepatahnya kan bilang ujiannya itu akan datang terus kalau belum lulus. Oke. Nah, jadi kalau ujian kita seputaran keuangan, nah dia itu akan muncul-muncul terus tuh. Nah itu akan nyangkut banget dan kita kan masuk repeating pattern yang serupa. Makanya kayak pola yang kamu ngalamin itu bukan kamu ulangin sekali, tapi berkali-kali kan kamu ngadepin terus-terusan yang pola yang sama. Nah sama ketika kamu punya masalah tertentu soal keuangan misalnya, akhirnya jadi ketakutan itu yang muncul terus-terusan dan dia vibrationnya akan ngedatengin hal yang serupa. Misal contoh ya, yang paling sering mungkin gampang adalah buat gambarnya lebih kelihatan ya. Ketika orang misalnya pengen punya pasangan yang baik. Yes. Misalnya aku pengen punya pasangan yang sayang sama aku, yang baik sama aku gitu. Nah, tapi di baliknya itu kenapa kamu pengen punya pasangan yang baik? Ketika ditanyain, emang kenapa? Karena dulu pernah punya pasangan yang jahat. Nah, biar gampangnya aku kasih ilustrasi kayak gini aja. Misalnya nih, orangnya tadi awalnya hidupnya baik-baik aja. Sampai dia punya pengalaman yang buruk, akhirnya jadi kayak ketemu cowok jahat. Dia jadi menginginkan pasangan yang baik. Oke. Kenapa? Karena dulu pernah ketemu yang Jahat. jahat. Jadi begitu dia manggil energinya mau pasangan yang baik, kenapa? Karena nggak mau ketemu yang jahat, nggak mau ketemu yang jahat, nggak mau ketemu yang jahat, ketemu yang jahat, ketemu yang jahat, ketemu yang jahat, ketemu yang jahat. Jadi pas lagi mau manggilnya yang baik, malah ketemunya yang mukanya Jahat baik, juga. tapi belakangnya. Oh, cover aja. Jadi dia datangnya yang satu paket. Karena vibrationnya pengen yang baik karena dia mau menghindari yang jahat, tapi malah yang jahatnya muncul. Nah jadi beresin dulu yang ini, sehingga dia balik lagi. Ya ketika kamu udah gak ada beban sama sekali, kamu nyari cowok yang baik ya karena memang pengen ketemu yang baik aja. Bukan karena kamu takut ketemu cowok jahat. Karena kalau kamu tahu takut ketemu cowok jahat terus dia diharuskan ketemu yang baik, vibrationnya jadi masih manggil, sehingga makanya masih bisa ketemu pengalaman yang serupa. Nah dalam hal ini ketika di rezeki juga sama. Ketika aku pengen banget untuk bisa dapat rezeki yang baik, yang bagus, lebih berkelimpahan, tetapi pasti tanya kenapa? Karena aku takut miskin, aku takut susah. Nah jadi Covering dong. gitu. Oke. Jadi vibrationnya dia kelihatannya yang positif, padahal di belakangnya negatif. Nah ketika kamu beresin yang ininya dulu selesai, jadi yang tersisa adalah ya yang memang yang baiknya aja. Jadi ketika kamu misalkan, orang banyak yang kayak suka afirmasi sugesti positif. Ya, Covering ya. dia covering kalau masih ada yang negatif. Tapi kalau misalnya dia udah selesai, kamu masukin ini ya, kamu akan dapat hasil yang positif. Kayak gitu. Jadi diberesin dulu sebenarnya internalnya dirapihin. Jadi, Tadi ada afirmasi positifnya enggak tuh kok? Dimasukin. tadi kan lebih banyak aku lebih ke arah kayak lepaskan aja. Gitu. Melepaskan adalah ngebuangin. Jadi kayak dibuangin, ketika dibuangin nggak ada bebannya. Ketika nggak ada bebannya, tanpa diafirmasi pun kamu dengan sendirinya sudah berpikir positif. Iya benar sih. Ya, jadi bukannya positifnya itu disugestiin, tapi memang karena udah positif. Karena menurut kamu ya cobain aja sih gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ketakutannya lagi. Ketika nggak ada ketakutannya lagi, vibration kamu udah nggak kesini. Oke. Karena kalau misalnya vibrationnya masih ke negatif terus, ya udah jadi kayak itu yang kamu track. Jadi teori basicnya adalah kalau orang bilang kenapa sih orang habis beresin internal di dalam sistemnya terus rezekinya banyak ngalir. Satu, karena kamu suka cita kerjanya, orang ketemu kamu juga seneng. Jadi kayak ngobrol tuh bisa gampang apa ya, vibrationnya dapet. Terus ketika vibrationnya dapet, mereka akan ngebangun trustnya lebih mudah. Kayaknya nih orang, ya memang itu biasnya ya, kayak manusia kena halo effect ketika ketemu yang kelihatannya vibrationnya positif, kayaknya orangnya baik. Mereka kan lebih gampang buat interest, buat kayak kerja sama bareng segala macam kolaboratif. Sedangkan kalau buat ngeliat orang yang kayaknya ada yang salah nih gitu, kan banyak orang yang kayak kelihatannya positif, tampangnya keren, necis, perlente, tapi begitu kamu ngobrol sebentar aja kamu udah ngerti nih orang takers atau givers, atau mereka bisa kolaboratif atau enggak, secure atau tidak. Kamu langsung ada feelingnya, ini orang kok kayaknya nggak bisa diajak kerja sama ya, kayaknya kayak maunya ngambil keuntungan sendiri ya misalkan, kayaknya susah buat kolaborasi ya, kayak gitu. Nah ketika kamu kayak gitu aja, feel kamu tuh udah nggak enak.
Jadi akhirnya kamu secara bawah sadarnya ya, kamu nggak deket sama mereka. Oke. Jadi walaupun mereka kelihatannya baik, oke, seneng gitu, cuman kayak gue mau deket susah gitu, kayak mau ngobrol kayak ada barriernya, kayak ada temboknya gitu. Nah ini yang nggak kelihatan. Tapi kalau kamu beres semuanya kayak ringan, tubuh kamu juga oke, kamu mingling, ngobrol apa segala macam kayak gampang Siap aja. ya. Ya, jadi buat kolaborasi, buat apa, buat kerjasama, orang lebih trust sama kamu. Ya tinggal masalah dari sisi kamu deliver gak apa yang kamu janjikan ke mereka. Nah akhirnya jadi transaksi itu lebih gampang terjadi sebenarnya kalau di dalam dunia bisnis ya segala macam. Terus kalau kamu tenang pemikirannya, ide-ide muncul tuh lebih gampang. You'll be more creative sih. dan kamu akan lebih kayak apa ya, in the state of flow ya, jadi in the zone. Jadi kalau kerja apa-apa tuh nggak jadi berat, nggak jadi beban, sehingga ketika kamu kerja dengan sukacita, apapun jadi gampang. Oke. Sehari-hari jadi kerjaannya enak gitu. Nah ketika enak kerjaannya juga, ibaratnya kalau karir di kantor ya mungkin atasan kamu akan ngelihat itu lebih menyenangkan. Terus kamu juga misalnya nggak pelit-pelit ya, misalnya kayak kerjain apa aja, misalnya kantor lagi butuh apa, kamu akan belain kantor bukan cuma sekedar diri kamu sendiri, karena kamunya juga apa ya, kayak merasa memiliki, kamunya juga fulfill, bukan cuma sekedar hitungan transaksional. Ngerti. Jadi kayak kantor bayar berapa, aku kasih berapa. Gue cuma dibayar sebatas dengan ini, gue nggak mau karena lebih penting misalnya kesehatan mental gue. Ketika kayak begitu jadi kayak hitung-hitungan banget. Benar. Nah ketika kita hitung-hitungan, aku ngerasain ya dulu. Ketika aku kasih semuanya all the best, yang kayak aku bisa kasih pokoknya ya udah yakin aja dah Tuhan kasih gue berkat, nggak lewat kantorku pun mungkin dari tempat lain. Aku cuman fokusnya begitu, pokoknya gue akan kasih yang terbaik, ini kerjaan gue kasih semua yang terbaik yang gue bisa kasih. Dan kadang-kadang aku ngasih ya, aku berusaha lebih gitu sama yang bos aku di kantor. Nah, memang aku sama kantor itu nggak ngasih aku apa-apa sih ujungnya. Cuman aku banyak banget dapat berkat dari orang sekelilingku. Karena ketika akunya shining ibaratnya di kantor, aku kelihatan kayak orang yang kayak bisa kerja sama, kolaboratif, produktif segala macem. Semua orang tuh kayak pengen kerja sama aku. Jadi Oke. kemanapun aku pergi, kayak mereka tahu aku memang orang yang kayak apa ya, bisa diajak kerja sama segala macam. Jadi aku nggak pernah ketakutan, satu. Dua, mereka taunya aku bagus sehingga walaupun begitu aku keluar kantor waktu dulu, semua orang tuh nyariin aku gitu, kayak mau kerja sama dong sama kamu gitu segala macam kayak gitu. Jadi kayak ya karena balik lagi apa yang kita kerjakan itu bukan cuma sekedar di situ, tapi kan buat ke depannya juga kayak gitu. Nah jadi itu salah satunya aja kalau misalnya di dalam dunia kerjaan. Dalam dunia usaha ya pasti semua orang kalau pengen kolaborasi dan tahu kamu bagus, semua orang akan referensikan kamu kan. Iya. Ya, jadi jaga nama baik itu penting. Nah buat bikin kamu kayak gitu, vibration kamu ya dirapiin. Ketika rapi tuh enak buat kerjaan apa-apa, karena tubuh kamu nggak hitung-hitungan lagi, pikiran kamu udah nggak pusing lagi gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya ya lakukan yang terbaik aja, kerjanya buat Tuhan, bukan kerja buat Kamu sendiri gitu ya, buat diri sendiri gitu ya. gitu. Jadi akan beda sekali, vibrationnya tuh udah lain, karena kamu fulfill, merasa secure, nggak ketakutan atau semacamnya.